Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu adalah Yustika Kesalma Nur Safana. Kalian bisa panggil Ibu Yustika. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Yustika di tema 3, subtema 3 pembelajaran 6. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Yustika di tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengetahui tujuan belajar kita hari ini, mari kita mulai pembelajarannya ya. Kalian sudah pernah membaca tentang teks perjuangan Bapak Habibie, bukan? Teks itu ada di halaman 113. Ayo coba kita baca kembali dan ayo coba cermati kisah perjuangannya ya. Setelah membaca teks tersebut kembali, ayo perhatikan poin berikut ini. Yang pertama, apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Penemuan yang diakui oleh dunia internasional beberapa di antaranya adalah Habibie mendapat julukan Mr. Crack karena penemuan pentingnya di dunia penerbangan. Penemuan itu disebut sebagai teori Habibie atau Crack Propagation Theory. Habibie juga merancang pesawat angkut pertama di dunia yang bisa lepas landas atau melakukan pendaratan secara vertikal. Kemudian, sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Sikap yang dimiliki oleh Habibie adalah rendah hati, disiplin, tekun, bekerja keras, setia, dan cinta tanah air. Apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya adalah dengan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga, sebelumnya menjadi Wakil Presiden RI ke-7, dan menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978. Nah, jabatan-jabatan tersebut adalah sebagai bukti bahwa Habibie mengabdi untuk negeri. Lalu, adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Tentu saja ada.
Hal ini karena seseorang yang memiliki tanggung jawab akan hidup penuh kedisiplinan dan kerja keras, sehingga akan banyak prestasi yang dicapai dalam hidupnya. Nah, berikut ini adalah sikap-sikap yang dapat kita teladani dari seorang penemu. Agar menjadi seseorang yang sukses, ayo kita terapkan sikap hidup para penemu tersebut. Salah satu sikap seorang penemu seperti bacaan Bapak Habibie tadi adalah sikap tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap menyadari untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Orang yang bertanggung jawab merupakan orang yang menyadari kewajibannya dan melaksanakannya dengan kesadaran diri sendiri. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa paksaan dari orang lain. Seperti kalian bertanggung jawab atas sampah kalian, berarti kalian tidak perlu diingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sikap tanggung jawab itu juga memiliki manfaat. Manfaatnya adalah yang pertama, terpenuhinya hak orang lain. Yang kedua, kalian juga memenuhi kewajiban diri sendiri dengan baik. Yang ketiga, jalan menuju kesuksesan. Yang keempat, menunjukkan sikap disiplin. Yang kelima, menghargai waktu. Dan ketika kalian senantiasa menerapkan sikap tanggung jawab, kalian juga akan dihormati oleh orang lain. Contoh sikap tanggung jawab yang bisa kalian lakukan, yang pertama ketika di rumah adalah menjaga kebersihan rumah, membereskan mainan sendiri, atau jika kalian sedang belajar, berarti kalian membereskan buku-buku kalian sendiri, dan kemudian mematuhi ayah dan ibu. Di sekolah, kalian bisa bertanggung jawab dengan melaksanakan piket harian, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, menaati peraturan sekolah, dan tidak menyontek saat mengerjakan ulangan. Tanggung jawab di lingkungan sekitar adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga keamanan lingkungan, mengakui kesalahan yang diperbuatnya dan menerima hukumannya, mengikuti kegiatan bela negara, dan menjaga lingkungan tetap asri. Tanggung jawab di lingkungan. Salah satu tanggung jawab di lingkungan sekitar adalah dengan hemat listrik. Orang-orang yang berhemat listrik adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Dengan begitu, mari baca teks eksplanasi di bawah ini. Berjudul Hemat Listrik. Hampir semua kegiatan di era globalisasi membutuhkan listrik. Hal tersebut disebabkan karena berkembangnya teknologi. Penemuan alat-alat baru bertenaga listrik menyebabkan permintaan listrik meningkat. Berhemat listrik bukan berarti pelit dalam menggunakan listrik, melainkan menggunakan listrik secara bijak sesuai kebutuhan. Dengan menghemat listrik, kita dapat mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti pendingin ruangan dan kulkas. Yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik adalah dengan mematikan alat elektronik yang tidak digunakan dan coba pilih alat elektronik hemat energi. Dengan melakukan tindakan sekecil mematikan lampu, kipas, dan televisi jika tidak digunakan, maka kita sudah menyelamatkan bumi. Jika masing-masing orang di dunia melakukannya, maka energi yang kita hemat akan besar pengaruhnya bagi bumi tempat tinggal kita. Bacaan sebelumnya adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, berisi tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif tanpa bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, strukturnya terdiri atas pernyataan umum yang merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Kemudian, bagian kedua adalah deretan penjelasan atau eksplanasi yang merupakan inti penjelasan yang disampaikan secara terperinci. Yang terakhir ada bagian interpretasi, berisi pandangan atau kesimpulan dari penulis. Menemukan informasi penting itu ada langkah-langkahnya loh, apakah kalian sudah tahu? Langkah-langkah menemukan informasi penting adalah: yang pertama, memahami judul bacaan. Yang kedua, membaca setiap kalimat dalam setiap paragraf dengan cermat dan berulang.
Yang ketiga, menentukan kalimat-kalimat pokok penting dalam setiap paragraf. Yang keempat, menentukan kata kunci dari setiap kalimat penting dalam setiap paragraf tersebut. Dan yang kelima, merangkum informasi menjadi kalimat yang lebih efektif dan informatif. Anak-anak, untuk menyusun sebuah teks yang baik, maka perlu menggunakan kalimat efektif dan bahasa baku. Apa itu kalimat efektif dan bahasa baku? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Contohnya pada kalimat berikut ini, Dayu adalah anak yang sangat baik sekali. Nah, kata yang bercetak tebal itu maknanya sama, sudah sangat bertemu dengan sekali, maka kalimat itu tidak efektif. Maka yang benar adalah, Dayu adalah anak yang sangat baik, atau Dayu adalah anak yang baik sekali. Kemudian kata baku sendiri adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditentukan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku berarti kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditentukan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah daftar tabel kata baku dan tidak baku. Nah, kata baku yang pertama adalah aktif, sedangkan kata tidak bakunya adalah aktif. Begitu juga kata bakunya adalah apotek, kata yang tidak baku adalah apotik. Begitu juga kata-kata yang lain, silakan diperhatikan. Nah, begitulah contoh kata baku dan kata tidak baku yang sering kita temui. Terima kasih sudah memperhatikan. Ternyata pembelajaran sekarang sudah selesai dilaksanakan. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa akan ada soal evaluasi yang dikirim untuk memantapkan materi hari ini ya. Selamat mengerjakan. Nah, jadi apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Iya, jadi kalian sudah mempelajari tentang sikap-sikap tanggung jawab, terutama terhadap hak dan kewajiban kalian. Semoga pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat ya. Maafkan apabila Ibu memiliki kekurangan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan ya. Wassalamualaikum. Kalian juga sudah membaca dan belajar tentang teks